mulai Allah berikan hidayah kepada dia, Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan langkahnya untuk berani meninggalkan yang mungkin secara nominal jumlahnya banyak, tapi secara hukum hartanya dihasilkan dengan cara yang haram. Dia tinggalkan itu semua. Bahkan yang hadir di kajian kita pada hari ini juga ada salah satu manajer di bank yang gajinya sudah 40 juta lebih. Beliau tinggalkan itu semua. Awalnya beliau sempat jualan es cincau. Beliau cerita sama kami, kepada saya, cerita jualan es cincau di tepi jalan. Bahkan istrinya sampai sakit, yang dulunya biasa megang uang terus panas-panasan. Tapi Allah gerakkan hati mereka untuk bisa beribadah kepada Allah. Karena masalah harta yang kita cari bukanlah banyaknya harta, tapi keberkahan dari harta kita. Itu yang kita cari dalam masalah harta. Maka setelah tertransfer ke rekening mereka, maka mereka menganggap harta ini halal buat mereka. Banyak kita dapati hal-hal seperti ini, tanpa mereka memikirkan halal atau haram cara mereka mendapatkannya. Yang penting bisa dapat, yang penting ada dapat uang. Banyak kita temui kaum muslimin yang seperti ini. Maka karena hal ini banyak kita temui, maka tidak heran apabila kita lihat juga banyak di antara kaum muslimin yang anak-anak mereka durhaka kepada mereka. Banyak kita dapatkan di antara kaum muslimin yang akhlak mereka rusak karena harta haram yang mereka makan. Dan banyak kita dapati kaum muslimin yang mereka mengentengkan masalah syariat Islam. Mereka mengentengkan atau menganggap remeh syariat Allah. Di antaranya mungkin yang laki-laki, mereka enggan untuk melangkahkan kakinya untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid. Atau bagi yang perempuan, mereka enggan menutup aurat mereka. Mungkin salah satu di antara sebab rusaknya atau terbelakangnya umat Islam belakangan ini adalah disebabkan oleh mereka ketika mencari harta tidak dipikir, atau mereka mencari harta asal dapat. Mereka enggak mikir ini halal atau haram, ini berkah atau tidak. Yang penting bisa pulang bawa duit, anak istri bisa makan. Yang penting pulang bisa transfer ke orang tua. Ini kesalahan yang banyak kami dapati, yang banyak kita dapati di antara banyaknya kaum muslimin sekarang ini. Padahal kalau seandainya kita mau berpikir sejenak, kita tutup mata kita, kita tutup telinga kita, tapi kita buka sedikit hati kita untuk sedikit berpikir. Harta itu konsekuensinya cuma dua. Harta itu konsekuensinya cuma dua. Yang pertama, kalau harta yang kita dapatkan harta yang halal, maka ini pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau harta yang kita dapatkan adalah harta yang haram, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka ini pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pilihan ketiga. Terkait masalah harta, pilihannya cuma dua. Halal dihisab, haram diazab. Gak ada pilihan ketiga. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Islami radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Darul Qutni secara marfu,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al. Kata Nabi mengingatkan kita semua, tidaklah bergeser kaki seorang hamba atau kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia akan ditanya beberapa pertanyaan. Apa pertanyaannya, Bu? Apa pertanyaannya? Kata Nabi, yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Bagaimana dia habiskan umurnya semasa hidupnya. Ini pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada kita nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'lah fihi, dan tentang ilmunya, kata Nabi, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita akan ditanya, ketika kita sudah memiliki ilmu, apakah ilmu itu akan kita amalkan? Atau bagaimana cara kita mengamalkan ilmu tersebut? Ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa an malihi min aina iktasabah wa fihi anfaqah, dan tentang harta, dan ini pokok pembahasan kita nanti. Kata Nabi akan ditanya tentang dua hal. Min aina iktasabah, dari mana harta itu didapatkan, wa fihi anfaqah, dan di mana harta itu dibelanjakan. Dari mananya ditanya, ke mananya ditanya, dua-duanya ditanya. Jadi ketika kita mendapatkan harta dengan cara yang halal, belum tentu bebas dari azab Allah. Karena bisa jadi kita dapatkan dengan cara yang halal, tapi kita gunakan untuk cara yang haram. Atau sebaliknya, kita dapatkan dengan cara yang haram, kita gunakan kembali untuk yang haram. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita semua. Kemudian yang terakhir, kata Nabi, wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya, tentang badan yang Allah berikan kepada dia, untuk apa ia pergunakan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini Allah mudahkan kita, Allah gerakkan hati kita dan langkah kita, kita gunakan tubuh kita untuk menuntut ilmu. Ini juga akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di yaumil akhir, insyaallah. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'tiyan 'alan nas zaman, kata Nabi, akan datang satu masa, la yubalil mar'u bima akhadal mal, yang mana pada masa ini atau pada zaman ini orang-orang itu nggak peduli lagi mereka dapat harta atau nyari harta itu seperti apa, amin halalin amin haramin, apakah harta yang mereka cari itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka kata Nabi akan datang zamannya, dan sekarang mungkin sudah kita dapati orang-orang yang seperti ini. Bahkan sering kita dengar perkataan orang-orang yang na'udzubillah, kalau kita bisa pelajari kembali, perkataan ini adalah perkataan orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Mereka mengatakan, Ustadz, wong nyari yang haram aja susah Ustadz, bagaimana lagi nyari yang halal? Na'udzubillah. Padahal kita yakin bahwasanya Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan rezeki. Terkait masalah rezeki itu tidak ada hubungan dengan pendidikan kita. Terkait masalah rezeki itu tidak ada hubungannya dengan pangkat dan kedudukan kita. Terkait masalah rezeki itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras kita. Masalah rezeki itu mutlak,
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diminta untuk ikhtiar, kita hanya diminta untuk bekerja. Hasilnya itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kami berikan contoh ketika kami mengajar, bahwasannya rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Contoh, misalkan rezekinya anak. Rezeki seseorang misalkan ditetapkan, katakanlah fulan. Fulan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki semasa hidupnya sebanyak 1 triliun. Atau kita semua yang ada di sini Allah catatkan bagi kita rezeki 1 triliun. Oh, kayaknya nggak ada yang mau uang 1 triliun, nggak ada yang ngaminin. Apa, terlalu serius ya? Taib, katakanlah seseorang diberikan jatah rezekinya oleh Allah 1 triliun. Maka ketika dia lahir sampai dia wafat, 1 triliun ini tidak akan bisa bertambah. Apapun yang dia lakukan tidak akan bisa bertambah. Malah kalau dia gunakan atau dia cari rezeki dengan cara yang haram, maka 1 triliun jatah dari Allah yang seharusnya halal itu akan berkurang nanti kehalalannya. Contoh, katakanlah si fulan ini diberikan rezeki oleh Allah 1 triliun. Kemudian suatu saat dia menggunakan hartanya dengan cara yang haram. Dia membohongin orang, dia zalimi orang, dapatlah harta haram itu 200 miliar misalkan. Maka rezekinya tidak menjadi 1 triliun 200 miliar, tidak. Rezekinya ya tetap 1 triliun. Akhirnya porsi yang haram menjadi 200 miliar, 800 miliar halal. Besoknya dia melakukan transaksi riba. Dia mencuri uang orang lain. Dapat lagi 100 miliar. Tidak akan bertambah 1 triliun ini menjadi 1 triliun 300 miliar atau 100 miliar. Enggak, tetap jatahnya 1 triliun. Berkurang lagi yang halalnya. Karena sudah 300 miliar yang haram, sisa yang halalnya 700 miliar. Pertanyaannya, mau sampai kapan orang ini membuat rezekinya yang tadi 1 miliar harusnya halal berubah menjadi haram? Maka ini renungan buat kita semua. Sudah benarkah cara kita, khususnya untuk bapak-bapak, sudah benarkah caranya mencari rezeki buat anak dan istrinya? Ada satu definisi yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih. Beliau menantunya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan harta haram itu adalah al-makasibul muharramah, pendapatan yang haram, hiya amwalul lati tahassalat au ijtama'at min tariqil mamnu'in syar'an. Jadi pendapatan yang haram, kata Dr. Khalid Al-Musli, harta atau semua harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara yang melanggar syariat, itu harta haram. Jadi semua harta yang didapatkan dengan cara melanggar syariat itu harta haram. Ini definisi yang bagus yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Al-Muslih. Lalu muncul pertanyaan, Ustadz, masalah makanan itu kan urusan dunia, Ustadz. Ustadz, masalah nyari harta itu kan urusan dunia. Masa sih harus diatur-atur? Terkecuali masalah ibadah. Ibadah itu hubungan kita dengan Allah, harus diatur, harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Harus seperti dengan apa yang Nabi contohkan. Tapi ini kan masalah perut, Ustadz. Masalah makan. Masa sih masalah makan harus dilarang-larang? Masa sih masalah perut pun harus dibatasi? Bagaimana jawabannya, Bu?
Bagaimana jawabannya Pak? Kalau ada yang bilang kayak gitu? Ini masalah perut, masalah dunia, nggak ada hubungannya sama ibadah. Kenapa harus dilarang? Bagaimana jawabannya? Bingung ya? Bingung. Masya Allah. Taib, semoga Allah mudahkan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sedikit di antara kita yang mengetahui bahwasanya dosa pertama manusia itu terkait masalah perut. Dosa pertama manusia terkait masalah perut. Ada yang tahu siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihi salam, orang tua kita, ayah kita, Adam alaihi salam. Tahu kenapa beliau diturunkan oleh Allah ke bumi? Karena makan buah. Ini urusan apa, Bu? Urusan perut. Padahal di dalam beberapa kitab tafsir dikatakan bahwasanya Nabi Adam, beliau tidak sampai memakan buah yang diharamkan oleh Allah tersebut. Baru digigit, belum dimakan, belum lewat kerongkongan, belum sampai ke lambung, baru digigit. Itu saja sudah menyebabkan beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak sudah kita memakan harta-harta yang kita hasilkan dari menzolimi saudara kita? Berapa banyak sudah kita makan harta-harta yang haram, yang mungkin kita niat ngutang, kita menghutang tapi niat tidak sengaja tidak ingin membayar. Berapa banyak sudah? Atau berapa banyak kita membawa pulang harta hasil dari riba, hasil dari zalim, hasil dari mencuri dan segala macam. Berapa banyak? Pantaskah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi kita sampaikan, dosa pertama manusia itu terkait masalah perut. Terus kita berpikir, berapa banyak sudah mungkin yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, berapa banyak sudah harta yang masuk di dalam lambung kita yang melewati kerongkongan anak dan istri kita, itu terkait masalah perut. Halal haramnya tidak kita pedulikan. Sudah berapa banyak? Ayahanda kita Adam alaihi salam hanya satu gigitan, belum sampai dikunyah, belum sampai dimakan, belum itu lewat kerongkongan, belum sampai ke lambung, baru digigit, kata para ulama tafsir. Itu sudah cukup menjadi asbab Allah turunkan beliau ke bumi. Insyaallah. Kita mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita halalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Pantaskah kita mengaku cinta? Atau cinta kita hanya ucapan cinta semata? Mungkin di antara kita ada yang profesinya sebagai pedagang. Pantaskah kita mengaku cinta kepada Nabi dan Allah kalau kita dalam berdagang masih mengurangi timbangan? Masih pantaskah kita mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita yang posisinya sebagai seorang karyawan di dalam bekerja kita masih menzolimi atasan kita? Kita dalam bekerja masih main HP dalam waktu kerja, pantaskah itu kita lakukan? Atau yang kita posisi sebagai atasan, pantaskah kita mengaku cinta kepada Nabi dan Allah? Pantaskah kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau seandainya tangan kita masih gatel nerima suap, kita masih mau ngambil uang korupsi? Pantaskah ini kita lafadzkan di lisan kita? Kita mengaku kita cinta kepada Allah, kita mengaku kita cinta kepada Nabi, tapi hal-hal ini masih kita lakukan. Pantaskah itu kita ucapkan? Ini renungan dan nasihat buat kami pribadi dan buat kita semua yang ada di sini.
Sekali lagi, seperti yang kami sampaikan di awal, mari kita tutup mata kita tutup telinga kita, tapi sedikit kita buka hati kita merenung bagaimana efek harta haram berpengaruh di kehidupan kita. Mungkin secara kasat mata kita lihat orang tersebut kaya raya, tapi secara keberkahan belum tentu. Maka efek harta haram yang pertama yaitu hilangnya keberkahan harta. Efek harta haram yang pertama yaitu menghilangkan keberkahan harta, mahkul barokah, hilangnya keberkahan harta. Di zaman sekarang ini kita sering mendengar ada namanya fenomena hijrah. Di mana-mana banyak sekali orang mengaku hijrah, baik itu secara maknawi ataupun secara profesi. Mereka berhijrah. Yang awalnya mereka kerja di bank, mereka tahu di bank itu adalah tempat bersarangnya riba, akhirnya mereka hijrah secara profesi, mereka berhenti kerja di bank. Mereka berhenti kerja di bank, apa yang mereka kerjakan? Mereka jualan es cincau, jualan mie. Banyak kami dapati orang-orang yang seperti ini. Bahkan banyak di antara teman-teman kita yang posisinya di bank itu adalah posisi yang paling tinggi. Sebagaimana ada teman kita di Bogor, waktu kami masih di tempatnya Ustadz Erwandi, hafizahullah ta'ala, ada salah satu manajer bank, salah satu bank terbesar di Indonesia, beliau memilih keluar dari bank. Jualannya apa? Jualan bumbu. Jualan bumbu. Itu gajinya bank itu sudah berapa digit, di atas 60-70 juta per bulan. Itu dia keluar dari bank, dia hanya jualan bumbu. Karena apa? Karena dengan ilmulah dia bisa tahu bahwasanya apa yang dia dapatkan itu adalah harta yang haram. Karena dengan ilmulah Allah berikan hidayah kepada dia, Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan langkahnya untuk berani meninggalkan yang mungkin secara nominal jumlahnya banyak, tapi secara hukum hartanya dihasilkan dengan cara yang haram. Dia tinggalkan itu semua. Bahkan yang hadir di kajian kita pada hari ini juga ada salah satu manajer di bank yang gajinya sudah 40 juta lebih. Beliau tinggalkan itu semua. Awalnya beliau sempat jualan es cincau. Beliau cerita sama kami, kepada saya, cerita jualan es cincau di tepi jalan. Bahkan istrinya sampai sakit, yang dulunya biasa megang uang terus panas-panasan. Tapi Allah gerakkan hati mereka untuk bisa beribadah kepada Allah. Karena masalah harta yang kita cari bukanlah banyaknya harta, tapi keberkahan dari harta kita. Itu yang kita cari dalam masalah harta. Makanya efek yang pertama yaitu hilangnya berkah dari harta kita. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 276. Nanti bisa dibuka lagi di rumah. Saya izin minum. Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan riba. Yamhaqullah, Allah akan hancurkan riba sehancur-hancurnya. Dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir As-Sa'di beliau mengatakan,
Allah hancurkan di sini ada dua makna. Makna yang pertama akan dihancurkan secara zat. Zatnya akan Allah hancurkan. Artinya hartanya akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Tidak ada harta sama sekali. Atau yang kedua, Allah hancurkan secara sifat atau secara maknawi. Dan ini tadi yang kita sampaikan, keberkahan hartanya hilang. Boleh jadi dia mendapatkan gaji 40 juta setiap bulan. Tapi di satu sisi anaknya sakit, kendaraannya rusak, rumahnya bocor. Boleh jadi ini cerita nyata yang kami dapatkan. Ada saudara kita yang beliau dulu sebelum hijrah senangnya main riba. Senangnya main riba. Beliau punya showroom mobil. Senangnya main riba. Jadi ketika ada orang datang pengen beli mobil itu nggak dikasih sama cash, ditawarkan untuk beli dengan cara yang riba. Banyak dia dapatkan itu. Cerita kepada kami bahwa setiap bulan itu beliau bisa dapat 200 sampai 500 juta minimal setiap bulan. Tapi setiap bulan Allah ambil hartanya dengan cara Allah sakitkan anaknya. Sampai anaknya mengalami hampir buta. Bahkan dia sendiri hampir buta. Allah berikan hidayah kepada dia, kepada beliau. Alhamdulillah sekarang beliau jualan pentol, jualan cilok. Beliau cerita kepada kami, alhamdulillah Ustaz, sekarang anak kami gak pernah sakit lagi Ustaz. Kalau dulu hampir 3 hari sekali itu ke rumah sakit, anaknya kejang-kejang. Sampai itu anaknya kayak mau buta. Sampai dia sendiri sebelah matanya itu buta, nggak ngelihat. Karena apa? Karena bersenang-senangnya atau bermudah-mudahannya bermain dengan harta yang haram. Makanya bagi kita semua yang Allah masih belum berikan kepada kita azab di dunia ini, jangan tenang. Harusnya kita takut. Kalau Allah berikan kita azab di dunia, kita bisa nikmati, kita bisa bersabar, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau Allah tunda azab kita, Allah akhirkan azab kita. Allah beri kepada kita istidraj, akhirnya Allah ambil nanti, Allah azab kita di akhirat. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Bu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Bersyukur kalau memang Allah berikan kepada kita azab di dunia. Artinya apa? Allah masih sayang kepada kita. Kemudian dalil yang lain, sebagaimana dari sahabat Hakim bin Hizam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua orang penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki hak khiyar malam yatafarraqa, sampai mereka berdua berpisah. Atau di riwayat yang lain Nabi mengatakan hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Fa in sadaqa fabayyina burika lahuma fil bai'ihima. Apabila di dalam jual beli ini mereka jujur dan mereka saling berterus terang, maka Allah akan berkahi jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Tapi apabila di dalam jual beli ini kedua orang ini saling menipu, mereka saling berdusta, mereka saling menutup-nutupi kekurangan. Misalkan kita jualan mobil, mobilnya bekas tabrakan, kita poles jadi lebih baik lagi. Tidak kita sampaikan kepada pembeli, ini berbohong, ini namanya dusta.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Muhiqqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan hilangkan keberkahan dari transaksi yang dia lakukan. Bisa jadi kita jualannya benar, jualannya ini, tapi dalam jual beli kita nggak tahu, kita zolimi saudara kita, barang jelek kita bilang bagus, barang tidak layak pakai kita bilang bisa digunakan. Maka jujurlah dalam jual beli, jujurlah dalam bertransaksi. Satu kisah kembali kami ceritakan, kisah yang terjadi di Jakarta. Ada dua orang suami istri yang dari awal mereka berdua ini senang mendatangi majelis ilmu. Suaminya senantiasa sholat di masjid. Suatu ketika bisnis yang mereka jalani membutuhkan biaya. Karena apa? Karena ada pesanan dalam jumlah yang besar. Kemudian mereka berdua ini sudah belajar, suami istri ini sudah belajar agama. Mereka tahu riba. Mereka tahu riba, bahwa riba itu tidak boleh, efek dosa riba itu seperti apa mereka tahu. Suaminya bilang ke istrinya, "Dek, ini kita ada pesanan dalam jumlah besar, sedangkan uang kita nggak cukup. Ayo kita cari pinjaman." Kemudian mereka carilah pinjaman ke keluarganya suami, ke keluarganya istri, ke teman-teman dekat suami, teman-teman dekat istri. La qadarullah, tidak mendapat pinjaman sama sekali. Akhirnya suaminya bilang apa? Kalau gini kita nggak akan dapat ini proyek. Proyek ini proyek besar, rugi kalau nggak diambil. Bagaimana kalau kita pinjam di bank? Suaminya nimpalin, "Iya Pak, pinjam di bank aja lah. Nanti kita tutup dengan sedekah." Demi Allah saya sampaikan, riba tidak bisa ditutup dengan sedekah. Riba tidak bisa ditutup dengan sedekah. Tapi riba wajib untuk kita keluarkan. Tidak bisa kita menutupi riba dengan sedekah. Alhasil mereka pinjam kepada bank, usaha mereka semakin besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kemudian suaminya yang yang rajin sholat jamaah ke masjid, nggak pernah lagi sholat ke masjid dengan alasan lagi sibuk meeting sama klien. Mereka berdua yang awalnya senang hadir di majelis ilmu, sering datang di kajian-kajian, gak pernah lagi datang. Ini kisah nyata yang terjadi di Jakarta. Gak pernah lagi datang ke majelis ilmu karena sedang sibuk mengurusi bisnis mereka. Tadi ayatnya, yamhaqullahu riba. Yamhaq itu kata para ulama, yamhaqul qamar. Yamhaqul qamar. Jadi yamhaq itu kayak bulan muncul. Bulan, tahu Bu bulan? Bulan itu ketika muncul kan nggak ada. Muncul menjadi bulan sabit, menjadi bulan separuh, kemudian menjadi bulan purnama full. Nah, kemudian ketika hilangnya juga sama. Dari bulan yang tadi purnama penuh, kemudian menjadi setengah, separuh, kemudian menjadi sabit, kemudian hilang. Nah, inilah namanya yamhaq. Jadi ketika Allah berikan harta haram kepada seseorang, apalagi itu harta riba, sebagaimana Allah katakan yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba. Yamhaq di sini maksudnya tidak Allah hancurkan saat itu juga, tapi Allah buat dia tinggi dulu kayak bulan. Dari nol Allah buat tinggi sampai puncak purnama, Allah hancurkan sehancur-hancurnya sampai nggak ada. Kita kembali ke cerita yang tadi. Sampai akhirnya bisnisnya menjadi besar, maka suaminya tidak pernah lagi mendatangi majelis ilmu, istrinya tidak pernah lagi mendatangi majelis ilmu, bahkan suaminya kadang jangankan untuk berjamaah sholat pun gak pernah, karena sibuk dengan urusan bisnisnya. Terjadilah apa yang terjadi. Yang mana dengan alasan ini sang istri boleh minta cerai kepada suami. Suaminya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
yang dengan hal ini si istri boleh minta cerai kepada suami. Na'udzubillah. Karena banyaknya uang, suaminya berzina sana sini, mendatangi perempuan sana sini. Ini efek harta haram, keberkahannya hilang. Allah memang berikan secara zat banyak sekali dalam jumlah yang besar, tapi tidak berkah. Akhirnya apa? Harta yang tadi dia dapatkan dengan cara yang haram, dia gunakan kembali dengan cara yang haram. Ya, nak? Kemudian yang kedua, jamaah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kajiannya sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oh, masih lama. Baik. Kalau kelewatan sampaikan ya. Baik. Yang kedua, efek dari harta haram. Kalau yang pertama tadi apa? Menghilangkan keberkahan. Dalilnya mana? Al-Baqarah 276. Baik. Kemudian yang kedua, efek dari harta haram yaitu menghalangi terkabulnya doa. Efek dari harta haram yang kedua, penghalang terkabulnya doa. Ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini kalau berdoa itu pasti diijabah oleh Allah setiap doa-doanya. Bahkan Umar bin Khattab pun takut ketika sahabat ini mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu siapa sahabatnya? Siapa yang jawab? Sa'ad bin Abi Waqqas. Gak ada hadiahnya, Bu. Hadiahnya ucapan terima kasih. Sahabat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya adalah pernah suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar setiap doa yang aku panjatkan kepada Allah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa kata Nabi? Apakah Nabi mendoakan Sa'ad? Nabi mendoakan Sa'ad atau enggak? Enggak. Nabi tidak mendoakan Sa'ad. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, mintakan kepada Allah agar setiap aku berdoa itu diijabah oleh Allah." Itu yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Nabi tidak mendoakan. Nabi mengatakan, "Ya Sa'ad, a'tib mat'amaka." Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Tustajab da'watuka. Maka ketika engkau perbaiki makananmu, maksudnya engkau perbaiki cara mencari makanmu, engkau jaga setiap makanan yang masuk di kerongkonganmu, engkau masukkan hanya makanan-makanan yang halal ke lambungmu, tustajab da'watuka, maka dengan itu doamu akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang Nabi pesankan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad meminta kepada Nabi didoakan kepada Allah supaya Allah kabulkan doanya setiap dia berdoa, tapi Nabi meminta dia untuk memperbaiki cara mencari harta. Hanya menjaga makanan yang masuk ke mulutnya adalah makanan yang halal. Dengan itu kata Nabi, da'watuka, maka Allah akan kabulkan setiap doa-doamu.
Semenjak itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku jaga setiap makanan yang masuk ke lambungku. Dan sejak saat itu setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah. Mau bu doanya dikabulkan? Ayo perbaiki cara makannya, perbaiki cara mencarinya. Pulang dari sini sampaikan kepada suami, Pak, sampaikan kepada suami, Pak, pulanglah hanya dengan membawa harta yang halal. Aku nggak apa-apa Pak, lapar. Karena aku lebih tahan lapar daripada nanti di hari akhir dibakar oleh Allah di neraka. Sampaikan kepada suami, ibu-ibu semuanya. Kemudian buat para suami, jika ingin anaknya tidak durhaka dan mau dengar omongan, jika ingin suaminya mau mendengar perkataan kita, perbaiki cara mencari kita. Jangan asal dapat. Ada kisah lagi, seseorang pemimpin yang sangat bengis. Bengis apa ya bengis itu? Hah? Jahat. Juahat ya bahasa. Ya kalau bahasa apa namanya? Bahasa Surabayanya juahat. Jahat banget pokoknya. Jadi pemimpin ini senang sekali bunuhin orang. Itu kalau bunuh orang itu sudah jadi makanan hari-hari sama dia. Udah nggak takut dia. Nah, dia itu menjadi pemimpin yang daerah kekuasaannya salah satunya adalah waktu itu daerah Irak. Dan orang-orang di Irak pada saat itu adalah orang-orang yang kalau berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi pemimpin itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Kalau ibu-ibu mau beli ada itu bukunya. Sudah ada juga dalam bahasa Indonesia namanya Hajjaj bin Yusuf. Kisah Hajjaj bin Yusuf. Bukan. Hajjaj bin Yusuf si pemimpin apa begitu? Si pemimpin yang bengis kalau nggak salah saya. Ada, bukunya ada. Hajjaj bin Yusuf. Nah, diceritakan bahwasanya Hajjaj bin Yusuf ini kalau misalkan ada orang yang tidak sependapat sama dia, dibunuh sama dia. Gak pandang bulu, siapapun dibunuh sama dia. Cuman ada satu yang dia gak mampu. Karena Hajjaj bin Yusuf ini salah satu daerah kekuasaannya adalah Irak pada saat itu. Jadi ketika Hajjaj bin Yusuf menempatkan satu orang untuk menjadi gubernur di Irak, maka orang ini gak lama kabur. Ditempatkan lagi orang berikutnya, gak lama kabur, gak mau jadi gubernur. Karena apa? Karena penduduk Irak pada saat itu mereka tahu bengisnya Hajjaj bin Yusuf. Kalau dia ngasih gubernur, pasti gubernur yang sekarakter sama mereka. Akhirnya masyarakat Irak berdoa kepada Allah, minta diganti gubernur ini. Dikabulkan oleh Allah. Hajjaj bin Yusuf berpikir, ini kalau perang, wah dia jagonya. 100 orang bunuh sama dia. Tapi ini melawan kekuatan doa. Bagaimana caranya? Kami secara pribadi pun ketika membaca kisah ini juga bingung. Gimana caranya melawan orang dengan berdoa? Kalau perang bunuh-bunuhan dia siap. Orang dia bengis, siapa aja dibunuh sama dia. Bingung dia. Akhirnya atas izin Allah dia memiliki akal. Dikumpulkan itu semua masyarakat Irak. Disampaikan seluruh masyarakat Irak harus kumpul di lapangan bawa telur 1 biji.
Semua masyarakat Irak harus kalau lapangan besar di sini, alun-alun. Harus kumpul di lapangan yang besar, harus kumpul di alun-alun, bawa telur 1 biji. Kalau ada yang nggak datang, nggak bawa telur, itu akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya masyarakat ini berpikir, orang cuma bawa telur, masa nggak mau datang gitu kan? Mereka datang, 1 orang bawa 1 telur. Bawa telur, dibawa telurnya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf bilang, letakkan telur itu di lapangan. Diletakkan. Itu orang ribuan. Diletakkan telur di lapangan. Kemudian kata Hajjaj bin Yusuf, pulang kalian semua. Pulang mereka. Besoknya dipanggil lagi sama Hajjaj bin Yusuf. Kalian harus kumpul di lapangan dan ambil telur yang kemarin kalian letakkan. Kira-kira itu orang ribuan, ingat nggak dia nyimpan telurnya yang mana? 1-2 orang mungkin ingat, tapi sebanyak itu ribuan orang nggak ingat. Kata Hajjaj bin Yusuf, kalau ada yang pulang nggak bawa telur, aku tebas lehernya, aku bunuh dia. Akhirnya dilakukan sama mereka. Akhirnya ambillah sembarang telur daripada dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Inilah cerdiknya Hajjaj bin Yusuf. Diambil telur, masing-masing orang bawa telur, tapi mereka nggak tahu nih telur yang mereka bawa apakah telur yang mereka simpan kemarin atau bukan. Karena kata Hajjaj bin Yusuf, ambil telur yang kemarin kalian letakkan. Artinya apa? Kalau mereka ngambil telur yang bukan haknya mereka, musibah. Ada yang kemarin mungkin bawanya kecil, pulang besoknya bawa lebih besar. Ada yang mungkin ya, hari ini bawa telur ayam, besoknya bawa telur bebek. Mungkin. Tapi intinya mereka sebagian besar tidak membawa pulang telur yang mereka bawa kemarin. Singkat cerita, Hajjaj bin Yusuf akhirnya mengutus 1 gubernur lagi untuk daerah Irak. Tapi takut orang ini. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya nggak sampai 2 hari, 3 hari kabur. 2 hari, 3 hari kabur. Kata Hajjaj bin Yusuf, tenang. Kali ini aman. Apa ya kalau bahasa kita itu? Apa bahasa Jawanya? Percaya sama aku apa? Percaya pokoknya sama aku. Gimana? Ya pokok kata Hajjaj bin Yusuf, percaya wes mbek aku wes, percaya gitu. Pokoknya aman gitu ya. Akhirnya maulah orang ini. Orang ini jadilah dia gubernur. Masyarakat Irak berdoa lagi kepada Allah, minta lagi untuk diganti karena sudah mulai terlihat kezaliman mereka. 1 hari aman, 2 hari aman, 3 hari aman, sampai 3 bulan kok betah orang ini, nggak segera minggat kayak yang sebelumnya. Kemudian warga kampung ini bingung. Masyarakat Irak ini bingung. Dia mendatangi salah satu orang alim yang ada di situ. Dia bertanya, ya Syekh, kenapa belakangan ini kami berdoa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ditanya sama Syekh, ditanya runut ABCD, sampai akhirnya ketemulah satu kejadian yang tadi kami ceritakan di awal. Mereka meletakkan telur, tapi pulang tidak membawa telur yang dimaksud. Kata Syekh, itulah sebabnya doa antum semua tidak diijabah oleh Allah. Karena antum mengambil yang bukan haknya antum. Bayangkan perkara telur. Lalu kita sekarang mohon maaf kami sampaikan, ketika kita melihat ada saudara kita yang diperangi di Palestina, ketika kita lihat ada saudara kita yang diperangi di Gaza, kita berdoa meminta kepada Allah padahal kita sendiri belum menjaga mulut kita. Jadi wajar kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Mohon maaf kami sampaikan, bukan kami melarang kita untuk berdoa. Tapi salah satu sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena harta haram yang tidak kita jaga masuk ke dalam mulut kita. Di dalam hadisnya Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim,
Nabi menceritakan ada seseorang pemuda yang secara kondisi pemuda ini kalau dia berdoa kepada Allah itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di hadis diceritakan dia dalam kondisi safar dalam kondisi perjalanan. Nah, orang dalam kondisi safar itu doanya kepada Allah itu tanpa halangan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, tampilannya itu kusut, rambutnya berdebu, apa ya kalau bahasa Pontianaknya itu munsak mansai, apa ya kalau bahasa sini ya, acak-acakan, semrawut, masya Allah, semrawut kondisi orang ini. Kalau bahasa Pontianak itu ini munsak mansai, iya. Kemudian orang ini mengangkat tangannya ke langit, dan ini salah satu sebab juga adab dalam berdoa, yaitu kita mengangkat tangan. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, dan ini juga adab dalam berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka sampaikan ya Rabbi, sebut nama Allah. Maka salah satunya yaitu kita mempelajari Asmaul Husna, agar kita tahu apa yang kita minta kita sandingkan dengan namanya Allah, nama dan sifatnya Allah. Misalkan kita meminta rezeki, kita bilang ya Rozak, seperti itu. Di sini ada kajian Asmaul Husna? Enggak ada. Ya. Nanti boleh. Enggak. Taib. Ya, itu salah satu adab dalam berdoa, yaitu menyebutkan nama Allah. Kemudian kata Nabi, wa mat'amuhu haram, tapi makanan yang dimakan orang ini adalah makanan yang haram. Wa masrabuhu haram, dan minuman yang diminum oleh orang ini adalah minuman dari yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, dan semua yang dia kenakan itu adalah yang haram. Kemudian kata Nabi, fa'anni yustazabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Padahal secara sebab orang ini memiliki beberapa sebab dikabulkannya doa. Dia dalam kondisi safar, kondisinya itu acak-acakan. Kemudian ketika berdoa dia mengangkat tangan ke langit. Kondisi yang keempat, ketika berdoa dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram. Kata Nabi, bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Artinya apa? Doa orang ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan makanan, pakaian, minuman haram yang dia gunakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini tamparan keras buat kita semua, Bu. Ini tamparan keras buat kita semua, Pak. Bisa saja banyaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah ini masih menggantung di langit. Syukur-syukur masih menggantung. Tidak diijabah oleh Allah karena mudah-mudahnya kita makan makanan yang haram. Karena santainya kita makan makanan yang haram, dengan mudah kita ambil makanan yang kita nggak tahu ini jelas makanan siapa, masuk mulut. Ambil kita nggak tahu ini gelang siapa, pakai. Ambil ini kita nggak tahu punya siapa, pakai. Misalkan. Maka ini salah satu sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut apa? Udah? Lanjut. Efek harta haram yang ketiga. Ana izin minum.
Efek harta haram yang ketiga yaitu membuat kita kurang semangat dalam melakukan amal soleh. Yang ketiga, membuat kita kurang semangat dalam melakukan amal soleh. Dalilnya mana? Semua harus ada dalil. Karena masalah perut juga masalah yang urgen, yang harus kita pikirkan. Dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, yang thayyib, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal saleh. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair dan Ad-Dahhak, beliau mengatakan yang dimaksud dengan makanan thayyib di sini adalah makanan yang halal. Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 51, nanti dibaca sendiri. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, makanan yang baik, makanan yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul alaihimus salatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir, artinya apa? Artinya adalah penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwasanya makanan yang halal itu membuat kita semangat melakukan amal soleh. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yaitu ketika kita makan makanan yang halal, maka akan membuat kita semangat dalam melakukan amal soleh. Ada satu doa yang senantiasa kita baca setiap pagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian warizqan thayyiban. Kemudian wa amalan muttaqabbalan. Kenapa kita di awal-awal minta ilmu? Karena dengan ilmulah kita bisa mengetahui yang halal dan haram. Akhirnya kita meminta rizki yang thayyib. Dan dengan rizki yang thayyib ini kita berharap wa amalan muttaqabbalan. Kita berharap amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak sembarang baca. Awalnya kita minta ilmu dengan harapan Allah jaga kita supaya mendapat rezeki yang halal, dan dengan yang rezeki halal inilah kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh, yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rutin dibaca, Bu? Kadang-kadang. Insya Allah kadang-kadang. Insya Allah. Renungan buat kita semua. Alhamdulillah Allah masih jaga kita sampai saat ini mendatangi majelis ilmu. Buat bapak-bapak, Allah masih jaga kita mendatangi sholat berjamaah. Maka kita lihat, kalau tiba-tiba kita malas untuk melakukan sholat berjamaah, tiba-tiba kita malas melakukan puasa, yang misal rajin puasa, tiba-tiba malas mendatangi majelis ilmu, mendatangi kajian, padahal itu kajian rutin. Masya Allah ada transaksi Sofi. Tidak boleh transaksi di masjid.
itu perlu kita lihat. Bisa jadi salah satu penyebab malasnya kita melakukan amal soleh adalah sebab harta haram yang kita makan. Ini ada tanya jawab enggak? Enggak ya? Enggak. Enggak, kalau mau lanjut banyak, kalau enggak lanjut enggak apa-apa. Lanjut. Tayyib. Yang terakhir lah ya, yang terakhir. Banyak sebenarnya efek harta haram. Kemudian yang terakhir, efek harta haram, kalau menurut kami satu hadis ini saja yang kita pegang itu sudah cukup menjaga kita dari menggunakan harta yang haram. Efek harta haram yang keempat atau yang terakhir pada kajian kita kali ini yaitu harta haram mendekatkan kita kepada neraka. Harta haram mendekatkan kita kepada neraka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Nabi SAW beliau bersabda kepada sahabatnya Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih." Kata Nabi, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya." Cukup kami sampaikan satu hadis ini sebagai motivasi kita, karena Nabi SAW itu bersabda bukan dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu dari Allah, dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau juga berkata, beliau mengatakan, "Man nabata lahmuhu minan suhti fannaru aula bih." Siapa saja yang ada daging yang tumbuh di tubuh mereka dari harta yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih berhak atas daging tersebut. Na'udzubillah. Cukup dari semua banyak kajian tadi, cukup satu ini aja. Kalau saya makan harta yang haram, neraka tempatnya. Karena Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Tadi ada berapa Bu? Hari ini kita belajar 4. Efek harta haram yang pertama, hilangnya keberkahan. Jangan sampai dengan santai kita membawa harta yang haram, maka keberkahan harta kita hilang. Yang kedua, menghalangi terkabulnya doa. Maka kita bisa lihat, kalau kita berdoa kepada Allah tapi belum diijabah oleh Allah, bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena harta haram, karena makanan haram yang kita makan. Yang ketiga, kurang semangatnya dalam ibadah. Ini paling mudah kita lihat. Kita biasanya rajin ibadah, tiba-tiba malas. Lihat tuh, tadi apa ya yang kita lakukan itu. Dan yang terakhir, harta haram mendekatkan kita kepada neraka. Satu, sebagai penutup kajian kita pada hari ini. Oh, nanya. Monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam. Kami kan di bank. Bagaimana itu? Kerja di bank? Enggak, gaji kami di bank. Gaji. Oh, gaji di bank. Gajinya lewat bank. Gak apa-apa, ambil aja. Oh enggak. Misal gaji ibu 3 juta setiap bulan. Misal ini ya.
Tapi saya yakin gaji ibu 15 juta. Enggak. Katakanlah misalkan gajinya 15 juta misalkan. Ya sudah, karena di bank itu kan ada namanya apa? Ada namanya apa? Bukan. Ada namanya apa? Bukan bunga, itu racun, Bu, itu, Bu. Kalau bunga enak. Itu racun, kalau kita makan bisa mati. Ada namanya bunga kalau dalam istilah. Ya itulah pinternya orang-orang kufar ya. Ketika dia ingin membuat sesuatu itu supaya tidak terkesan jelek, dihias-hiasi, dibuatlah istilah bunga. Bunga kan indah, enak dilihat gitu ya. Tapi berduri, kita ambil ya luka juga, sama aja. Nah, kalau misal gajinya 15 juta misalkan, ya sudah, yang ibu boleh ambil hanya 15 juta. Lebih-lebihnya nggak boleh. Ya. Karena lebih-lebihnya itu riba. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta riba tidak bisa dihapus dengan sedekah. Ya, terus pertanyaan saya, mohon maaf, ibu pelaku yang mengambil riba atau pelaku yang membayar riba? Oh, bekerja di bank. Bekerja di bank. Cukup taubat tuh. Taubat. Taubat. Ya, taubatan nasuha. Ya, berniat untuk apa? Berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian meninggalkan semuanya. Itu. Harta dari bank tapi ya. Harta yang tersisa dari bank, kalau misalkan ibu memiliki harta lain selain harta bank ini, wajib dikeluarkan semuanya. Wajib dikeluarkan semuanya karena ini harta haram. Kalau tidak dikeluarkan, Allah akan ambil dengan caranya. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan dengan ibu mengeluarkan semua harta ini, akhirnya ibu menjadi susah, mohon maaf, gak punya uang, miskin seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan yang boleh diambil hanyalah jatah untuk kehidupan setahun. Katakan, misalkan ibu dalam setahun kebutuhannya buat sewa rumah misalkan 50 juta. Buat makan, misal kalau ibu belum punya rumah, tapi kalau ibu punya rumah kan nggak perlu sewa rumah lagi. Kebutuhan real setahun, yang tahu itu hanya ibu. Misalkan buat makan selama setahun berapa? Kemudian misal ada tahun ini anak yang sekolah, buat bayar sekolah berapa? Itu semua ditotal, ketemulah hasil. Nah, hasil ini dikurang dengan jumlah harta haram tadi. Yang ini boleh digunakan. Katakanlah setelah dihitung-hitung misalkan mencapai 50 juta. Misalkan ya, misalkan harta haramnya ada 100 juta. Maka 50 jutanya harus dikeluarkan. 50 jutanya halal untuk digunakan ibu selama setahun ke depan. Seperti itu. Tidak boleh ada kelebihan. Dan menghitungnya harus jujur. Karena itu urusan ibu sama Allah. Kalau kita, ini kan saya hitung sendiri, ini dilebih-lebihkan, itu urusan sama Allah. Pertanggungjawaban kita sama Allah. Kalau kita memang niat taubat dan kita yakin sama Allah, sebagaimana tadi kami ceritakan, teman-teman kita yang keluar dari bank sampai mereka harus jualan ABCD yang kecil-kecil, itu mereka tinggalkan semuanya. Tapi sekarang Allah angkat mereka kembali. Allah kembalikan kehidupan mereka. Ada satu cerita dari
teman, saya punya teman, dia punya kakak. Kakaknya ini kerja di bank. Kakaknya ini kerja di bank, gajinya setiap bulan itu 15 juta. 15 juta. Kakaknya ini belajar, kemudian tahu kalau kerja di bank itu riba. Kemudian disampaikan kepada adiknya, alhamdulillah dapat hidayah. Akhirnya dia cerita sama kakaknya, kalau saya keluar dari bank nanti saya kerja di mana, saya harus kerja apa, gitu kan. Karena memang secara ekonomi suaminya juga pas-pasan gitu pada saat itu. Kemudian kakaknya memotivasi, bismillah, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Iseng-iseng dia jualan online. Dan sekarang omsetnya melebihi gaji dia setiap bulan itu, melebihi 15 juta. Pada saat gaji dia 15 juta itu gembira, dia cerita ke kakaknya, dia bilang, "Kak, ternyata rezeki saya beneran 15 juta ya. Cuman yang dulu haram sekarang diganti Allah dengan cara yang halal. Tinggal kita perbaiki cara mencarinya. Rezeki kita dari awal Ana sampaikan, kalau rezeki kita 1 triliun sudah pasti 1 triliun, gak akan berubah. Kita dengan haram kayak dengan halal kayak sudah 1 triliun, gak akan berubah. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah, dia hidupnya pas-pasan, dia hidupnya susah, banting tulang sekalipun ya sudah segitu rezekinya." Itu. Ada kisah yang diceritakan oleh seorang syekh. Beliau itu memiliki satu kebiasaan ketika mengajar. Ini misal ngajar di sini nih. Rumah syekh itu misalkan di sana misalkan. Nah, biasanya syekh itu kalau ngajar lewat jalan itu, lewat jalan sini ke sini. Tapi hari itu Allah gerakkan hatinya untuk muter lewat sana. Lewat sana kan bisa Bu ya? Keluar terus ke sini bisa ya. Nah, lewat sana. Lewat situ itu ada satu sumur. Ada satu sumur yang beliau cerita, pada saat beliau lewat itu ada orang terjatuh di sumur. Terjatuh, kemudian syekh manggil warga, ditolonglah orang ini keluar dari sumur. Kemudian ditanya sama warga, "Aku minta minum," kata orang ini, habis jatuh tadi nih, minta minum. Akhirnya diminum nih, minum dia air putih. Kemudian ditanya sama warga, "Kok bisa jatuh? Emang tadi gimana ceritanya?" "Emang gimana tadi ceritanya?" Diceritakan, "Tadi aku jalan agak tepi-tepi, qadarullah jatuh lagi ke sumur itu dan meninggal saat itu juga." Syekh itu bilang apa? Ini rezeki terakhir dia adalah air putih ini. Maka Allah tidak wafatkan dia sebelum minum air putih ini. Artinya apa? Rezeki kita sudah itulah dia. Contoh misalkan, mungkin kita sering temui kejadian nyata di kisah kita, kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat mungkin orang tua kita pulang dari rumah sakit, udah sehat, pengen makan rawon misalkan kalau di Surabaya ya. Tiba-tiba minta rawon. Begitu makan rawon, makanan yang dia pengen, baru minum satu ini mungkin, habis itu Allah panggil dia. Karena rezeki terakhir dia ya itu. Cuman mitosnya di kita itu bilang apa? Ngabisin umur apa? Ngabisin apa? Kalau di Pontianak itu namanya ngabisin tebeat, apa? Menghabiskan sisa-sisa gitulah. Nah, itu sudah rezeki kita. Kalau sudah itu nggak akan ditambah sama Allah. Sudah itu dia. Sudah tercatat kok di Lauhul Mahfud. 50.000 tahun rezeki A, rezeki si B sekian gitu. Alhasil Bu, tadi kami sampaikan, kalau memang selama setahun yang Ibu butuhkan adalah senilai segini, maka itu yang boleh Ibu ambil, sisanya harus dikeluarkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tidak halal Bu, semua harta riba haram. Lebih dekat mic. Ya. Jadi gini Bu, hartanya ini semuanya haram. Harus dipahami dulu ya, hartanya semuanya haram. Ini harus dikeluarkan semuanya. Bahkan jumhur ulama mengatakan ini untuk fasilitas umum, tidak boleh dimakan sama orang. Tapi
sebagian ulama ada yang mengatakan boleh diberikan kepada fakir miskin. Ya. Nah, kalau ibu ini mengeluarkan harta ini menjadi miskin, artinya kan dia boleh. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Nah, tapi batas kebolehannya adalah yang dia gunakan untuk hidup selama setahun. Nggak boleh 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, nggak boleh. Hanya 1 tahun. Karena zakat itu 1 tahun. Gitu. Tapi ini bukan zakat ya. Jangan salah artikan lagi. Hanya boleh sebatas ke pengeluaran dia selama setahun. Sisanya haram. Tapi bukan berarti ini jadi halal, tidak. Hanya boleh. Harus dikeluarkan. Oh banyak Bu, ada yang menerima dana riba. Ya biasanya buatkan di bangunan jalan, ada jalan-jalan rusak gitu Bu. Ya. Kalau mau ini kan dana riba Bu, di kita juga bisa. Nanti kalau misal ada dana riba boleh chat saya, nanti saya bantu salurkan kemana gitu. Tapi ibu yang transfer ke mereka, saya hanya menyarankan gitu. Ya Bu, terima kasih. Monggo. Waalaikumsalam. Kita sekarang kajian tentang bank. Bisa 1 jam lagi? Enggak. Ini Bu, sekarang itu sudah mulai muncul banyak bank syariah. Kita sebagai seorang muslim, ini di beberapa kajian kami selalu kami sampaikan, kita tidak sedang mempromosikan bank syariah ABCD ya, tidak ya. Semua bank yang mengklaim dirinya syariah, kita harus bantu mereka untuk bisa benar-benar mencapai syariah, apapun banknya. Ya. Nah, sekarang banyak bank syariah, coba kita sebagai seorang muslim harus bangga gitu loh. Harus punya izah, harus punya kemampuan dan keberanian untuk meninggalkan bank konvensional. Kalau alasan ibu, alasan bapak untuk tetap menggunakan bank konvensional adalah karena banyak pelangganan kami pakai bank konvensional, pakai bank konvensional. Mereka nggak mau bank syariah Ustadz, nanti misalkan ada biaya transfer 6.500 atau biaya transfer 2.500. Kalau alasan ibu hanya karena dunia ini atau karena alasan ini, berarti ibu masih belum yakin sama Allah yang maha memberikan rezeki. Ibu tidak yakin sama Allah, sedangkan kata Allah dan Rasulnya akan perangi orang-orang yang bertransaksi riba. Ibu dengan mudah tanda tangan pada saat buat rekening konvensional. Allah dan Rasulnya haramkan, bahkan Allah dan Rasulnya tantang perang kita siapa yang mau melakukan riba. Kita dengan mudah-mudahnya tanda tangan di atas materai atau di atas surat yang mengatakan saya ridho di sini ada transaksi riba. Bangga Bu. Ada bank syariah, gunakan bank syariah. Kalaupun hanya sekedar 2.500, 6.500 pelanggan kita nggak mau bayar, kita yang talangi, coba. Tapi kita punya keyakinan dan kita punya izah, kita punya muruah, kita punya wibawa bahwasanya muslim bank syariah, bukan bank konvensional. Pebisnis, gunakan bank syariah, jangan bank konvensional. Buat apa hanya takut 6.500 lalu tiba-tiba gunakan bank konvensional? Kalau kita pakai logika mungkin. Logika kita mengatakan, akal kita mengatakan transaksi 6.500 eman untungnya 6.500 hilang, mungkin. Tapi dalam logika Allah mau kita lawan. Allah yang mengatakan
Rasul yang mengatakan akan diumumkan perang, kita akan ditantang perang kalau kita berani bermain-main dengan riba. Masih berani kita buka bank konvensional. Oh tapi kan bunganya nggak anak ambil Ustadz. Iya, tapi dengan ibu tanda tangan, ibu buka bank konvensional, artinya ibu ridho menumbuh kembangkan riba yang ada di situ. Mohon maaf saya agak sedikit ini, karena saya kadang kok masih ada gitu loh seorang muslim mau pakai bank konvensional. Kalau gaji, ini beda cerita. Kalau misalkan ibu dapat gaji, gajinya hanya bisa ditransfer melalui bank konvensional, sudah tidak apa-apa. Pada saat gajinya ditransfer, ambil semuanya, selesai. Hanya perantara gaji tidak masalah. Tapi kalau kita sebagai pengusaha pakai bank syariah apapun kami tidak melarang. Mau BSI, mau BCA syariah, mau apalagi muamalat, mau apalagi, intinya yang label syariah. Tapi kan syariah belum tentu syariah Ustaz. Iya, kalau bukan kita yang mendukung mereka untuk bisa syariah, siapa lagi? Contoh di beberapa bank. Kalau di Pontianak kemarin kita pernah datangi bank BTN Syariah, mereka mau melakukan transaksi sesuai syariat Islam. Kalau kita tahu akadnya, kita datang kepada mereka, ini kita mau murabahah beli rumah, tapi dengan cara syariat Islam. Mau mereka. Kalau dulu sebelum merger itu bank BNI Syariah, itu mau. Kita beberapa kali datang, ini ada akadnya seperti ini, kita mau sesuai dengan syariat. Mereka mau, asal kita ada ilmunya saja sudah. Jangan takut, Allah yang jamin. Mungkin ibu-ibu pernah dapat, bapak-bapak pernah dapat itu di salah satu grup WA atau WA itu sering dikirim. Ada orang Afrika jualan buah di gerobak yang jelek sekali. Di gerobaknya itu jualan buah ada beberapa biji, tapi di gerobaknya ada satu tulisan, Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku merasa miskin sedangkan aku hamba zat yang maha kaya. Alhasil kalau kami pribadi ketika ditanya, kami tidak menyarankan atau tidak mendukung kita untuk menggunakan bank konvensional, terkecuali hanya satu hal, dalam penerimaan gaji. Selain itu jangan. Kalau hanya sekedar 2.500, 6.500 beli es jeruk atau beli apa, hilang kok, sudah nggak kepake kok. Tapi kita meridoi tumbuh kembangnya riba yang ada di situ. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya masih memakai bank. Kenapa? Lebih dekat, pakai mic-nya lebih dekat. Ya. Tercatat lama dari Itu gaji dah Bu. ya, macam salary. Gaji nggak apa-apa Bu. Gaji hanya perantara gaji nggak apa-apa. Setelah gajian ambil uangnya. Gitu. Tadi kami sampaikan kalau hanya perantara gaji nggak apa-apa. Karena gaji itu haknya kita. Kalau kita tidak punya bank konven ini, akhirnya kita nggak gajian kan rugi. Nggak apa-apa, buat itu namanya darurat. Tidak masalah. Cukup? Insyaallah. Baik, sudah jam 5 lewat. Kami minta maaf kalau misalkan terlewat waktunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, semoga yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, dan Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan, karena seringnya himbauan malaikat itu dikalahkan oleh bisikan syaitan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan,
dan Allah mudahkan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, baik itu yang offline seperti ini, terlebih lagi majelis ilmu yang diadakan di rumah Allah ataupun majelis ilmu yang online. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, terutama kajian-kajian tentang akidah, kajian-kajian tentang tauhid. Karena apa? Karena kalau kita tidak belajar akidah, kita belajar muamalah seringkali menolak. Karena apa? Karena dengan belajar akidah lah kita yakin bahwasanya Allah yang maha memberi rezeki. Dengan belajar tauhid lah kita yakin bahwasanya Allah akan jaga kita, Allah akan berikan semua, dan Allah sudah takdirkan semua yang kita dapatkan. Maka semua yang terjadi di kehidupan kita itu takdir dari Allah. Makanya minimal kajian akidah datang ibu. Karena dengan kajian akidah juga kita bisa mendapatkan pintu surga, kuncinya surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.